Saat mengawasi anak asrama di Tiga Binanga dulu, saya pernah bertanya kepada anak-anak tentang cita-cita mereka. Seorang menjawab, "Saya mau menjadi supir truk." "Frater," katanya. "Wow, kenapa?" "Mantaplah frater, karena truk itu besar. Dan biasanya supirnya itu juga besar-besar." Bah, pikirku. Yang lain bercita-cita mau jadi dokter, pengusaha, gubernur, dan lain-lain. Tidak ada yang mengatakan mau menjadi frater waktu itu, atau menjadi katekis. Tidak ada. Saya mengerti mereka mau menjadi pokoknya yang ada besar-besarnya. Entah itu besar secara fisik ataupun posisinya dalam masyarakat besar atau tinggi. Ternyata para murid Yesus memandang jauh ke depan. Tapi cara pandang mereka serong. Bahwa kelak akan ada pembagian posisi dalam pemerintahan Yesus. Pemerintahan duniawi, itu pikiran mereka. Lalu mereka bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Sayang, tidak dikatakan apa isi pertengkaran mereka dan apa kriteria yang mereka gunakan untuk mencari siapa yang terbesar. Bisa saja atas kehebatan mewarta, paling sering menyembuhkan orang sakit barangkali, atau paling cepat mengusir roh jahat jika ada orang yang kesurupan. Kita tidak tahu. Tapi apapun kriterianya itu, pasti mereka salah dalam kriteria itu. Sebab mereka sudah salah mengenal Yesus dan salah mengenal kerajaannya, bukan kerajaan dunia ini. Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, bukan di depannya, bukan di belakang atau di atas atau di bawahnya. Orang terbesar bagi seorang raja ada atau berada di sampingnya biasanya. Di samping itu berarti sederajat, atau katakanlah orang yang hampir sederajat. Posisi anak kecil ini berada di samping Yesus. Itulah posisi yang sedang dipertengkarkan atau diributkan oleh para murid itu. Posisi itu hanya dapat diperoleh jika seseorang menjadi seperti anak kecil itu. Murid-murid harus dapat menerima anak kecil itu demi nama Tuhan. Jika demikian, dia menerima Tuhan sendiri. Menerima apa artinya? Menerima artinya hormat, penuh perhatian, dan penuh kasih kepada orang. Jika kita mengatakan saya menerima, itu artinya kita hormat, kita penuh perhatian dan penuh kasih sayang kepada orang itu. Inilah sikap yang harus dimiliki oleh siapapun supaya bisa menjadi yang terbesar. Dan sikap ini kepada orang yang seperti anak kecil, yakni dianggap tidak selevel. Anak kecil dianggap tidak berguna dan dipandang sebelah mata. Apa taunya? Jangankan anak kecil, orang muda sering diperlakukan seperti itu. Belum tahu apa-apa dia itu. Namun orang yang sanggup memandang, menghargai, menerima dengan penuh kasih orang-orang seperti ini, dialah yang dimaksudkan Yesus itu tadi. Jika seseorang menerima orang yang tidak berguna, yang tidak dipandang, yang kecil dan tersingkir, dialah yang disebut yang terbesar
dalam kerajaan Allah itu sendiri. Dialah yang terbesar sebab dia menerima Yesus sendiri. Yesus mengatakan atau mengidentifikasikan dirinya sebagai orang kecil, orang teraniaya, secara sangat eksplisit itu kepada Saulus. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Atau dalam kisah lain, orang yang masuk dalam kerajaan Allah ialah, waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Waktu aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang terkecil. Menerima orang kecil, menerima Yesus. Dan menerima Yesus, menerima Bapa sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimanapun ceritanya, kita mau menjadi orang yang terbesar. Kita mau hari-hari kita menjadi hari-hari yang besar. Kita mau pekerjaan kita, aksi kita menjadi aksi yang terbesar. Itu hanya mungkin terjadi jika kita menjadi yang terkecil. Artinya, saat kita memberi perhatian, memberi kasih dan pelayanan kepada yang terkecil. Artinya, kita lebih kecil daripada mereka, bukan? Ketika kita melayani orang kecil, kita kan lebih kecil daripada mereka. Kita terbesar saat kita menjadi yang terkecil. Sebaliknya, kita akan menjadi terkecil saat kita mau menjadi yang terbesar. Maka, mari menjadi yang terbesar dengan menjadi yang terkecil. Amin.